Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 479, gadisku sangat mampu. Perlu saya ingatkan. Kalau ada yang mau mengusik saya, katakan sekarang. Kalau tidak, saat saya resmi menjabat, saya tidak akan membiarkan kalian melakukannya lagi. Aku tidak pernah menyangka keponakanku akan menjadi seseorang yang begitu berkuasa. Apakah kepala Seng dari Zongteng yang mengajarimu hal ini? Paman kedua dari keluarga Lu mengangkat bahu. Tetapi kamu bersedia mempercayai orang luar daripada pamanmu sendiri. Aku tidak akan percaya bahwa Zongteng tidak memiliki motif di balik ini. Kamu hanya bisa menangis saat itu ketika sesuatu terjadi. Anda akan lihat apakah saya diajari oleh orang-orang dari Zongteng setelah saya menjabat. Satu hal yang dapat saya jamin adalah bahwa saya tidak akan dapat bekerja dengan baik dalam waktu singkat. Namun saya akan bekerja keras untuk mempertahankan bisnis seperti sebelum ayah saya meninggal. Saya akan memberi Anda waktu 3 bulan untuk membiasakan diri dengan bisnis Lu Holdings. Jika Anda tidak dapat mencapai target minimum dan menunjukkan kemampuan Anda dalam industri ini, saya akan menarik modal saya. Beberapa pemegang saham yang rasional bersedia memberi Lu Qianqian kesempatan. Tentu saja, beberapa teman lama Papa Lu masih berharap agar Lu Qianqian dapat meneruskan beban bisnis keluarganya. 3 bulan ya. Selama 3 bulan ini, kami tidak akan keberatan dengan keputusanmu dengan cara apapun. Tapi kamu harus bertanggung jawab penuh atas keputusanmu. Jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu, dunia bisnis itu seperti medan perang. Uang setiap orang adalah hasil kerja keras seumur hidupnya. Tidak ada yang rela menghabiskan uangnya untuk gadis kecil sepertimu. Bisakah kamu mengerti ini? Lu Qianqian mengangguk. Aku menerima tantanganmu. Namun, Paman, jika aku mengetahui bahwa kalian melakukan sesuatu yang akan merugikan Lu Holdings di belakangku hanya untuk mempermalukanku, kalian harus tahu apa yang akan kulakukan. Lu Qianqian mengatakan hal ini dengan terus terang sebelumnya untuk mencegah pamannya melakukan trik kotor. Jangan khawatir, nona muda tertua. Jika paman-paman dari Lu Holdings melakukan itu, kami, para pemegang saham tidak akan menyetujuinya. Bagus. Kalau begitu, saya akan mulai menjabat dalam 5 hari. Para pemegang saham mengira mereka pasti sudah gila karena menaruh kepercayaan pada gadis semuda itu. Namun, mereka dapat melihat tekad Papa Lu dalam diri Lu Qianqian. Mungkin dia mewarisi kualitas baik ayahnya. Itu mendorong mereka untuk ingin mempercayainya. Setelah para pemegang saham pergi, para pemegang saham Zongteng berdiri dan berkata, saya harap ketua Lu tidak akan mengecewakan CEO Seng. Tolong beritahu dia bahwa aku akan memberinya kertas ujian yang akan memuaskannya. Lu Qianqian menjabat tangan mereka. Lu Qianqian mungkin terlihat sangat muda dan lembut. Namun, dari nada bicara dan posturnya, dia menunjukkan kualitas seorang pemimpin. Perwakilan dari Zongteng merasa senang. Mereka berbalik dan pergi. Lu Qianqian menarik napas lega. Setidaknya dia telah melewati babak pertama. Namun masih banyak rintangan yang harus dihadapi jika ia ingin menjadi ketua yang baik bagi Lu Holdings. Kakek Lin menunggu di lobi gedung Lu Holdings. Karena dia ingin tahu siapa yang diminta cucunya untuk membantunya menyingkirkan gadis yang telah dia kirim ke Akademi Polisi. Dan baru hari ini dia mengetahuinya. Dan tampaknya semakin sulit baginya untuk mendapatkan berita tentang Lin Muan dari Akademi Kepolisian. Faktanya, Lu Qianqian akan menjadi ketua. Namun, Lu Qianqian baru saja kehilangan ayahnya. Mustahil baginya untuk terlibat dengan masalah Lin Muan di Akademi Kepolisian. Jadi, bagaimana Lin Muan bisa mengaturnya? Kakek Lin menatap gedung Lu Holdings. Dendamnya semakin kuat saat dia berdiri di sana. Awalnya dia mengira Lin Muan hanya bercanda tentang bergabung dengan Akademi Kepolisian. Ketika dia tidak tahan lagi, dia akan kembali ke keluarga Lin secara alami tanpa dia melakukan trik apapun untuk memaksanya melakukannya. Namun setelah sekian lama, Lin Muan tampaknya mampu melakukannya bahkan tanpa dukungan dari keluarga Lin. Yang lebih penting, dengan hubungan antara dia dan Lu Qianqian yang sudah menjadi begitu dekat dan akrab, mereka akan menjadi semakin tak terpisahkan sekarang, bukan? Pergilah. Kakek Lin menatap pintu masuk Lu Holdings sekali lagi sebelum memerintahkan sopirnya. Apakah gadis ini memaksanya mengambil jalan paling mematikan? Lu Qianqian senang karena berhasil melewati babak pertama dengan para pemegang saham. Begitu sampai di rumah, ia langsung mengirim pesan singkat kepada Lin Muan. Lin Muan senang saat membaca pesan itu. Dia berlatih lebih keras dari sebelumnya. Gadisku sangat berbakat. Muan, ayo kita lakukan bersama. Tunggu aku. Dia ingin sekali pergi ke garis depan dan berjuang untuk mendapatkan medali jasa. Tentu saja, dia butuh bantuan. Dan bagi Seng Xiao, misi utamanya adalah membuka jalan lebar untuknya. Malam hari, di kediaman Seng. Ketika Seng Kai pulang dari Huang Yao, dia melihat Gu Ziling duduk di meja rias, tampak murung. Untuk menghibur istrinya, Seng Kai menghampirinya dan memeluknya. Saya sudah tahu tentang kejadian itu tadi pagi. Apa gunanya kau tahu tentang itu?
Kau juga tidak bisa membantuku. Gu Ziling melepaskan diri dari pelukan Seng Kai dengan halus. Kau hanya tahu untuk mematuhi kakek dan tidak ada yang lain. Kita bisa abaikan saja kakak ketiga dan hanya mengurus diri kita sendiri di masa depan, kata Seng Kai untuk menghibur istrinya. Sedangkan untuk kakak ipar itu, kamu akan mendapat kesempatan lagi untuk mengacaukannya. Dia hanya mengalami keterbelakangan mental dan kamu adalah pengurus keluarga ini, bukan? Mengapa membuat dirimu begitu tidak bahagia untuk hal seperti itu? Kai, aku melakukan ini untukmu, untuk kita. Kau tahu, emosi kakek semakin tak terduga. Sekarang dia mungkin tampak menyukaimu, tetapi dia bisa menghancurkanmu keesokan harinya. Jika aku membiarkan kakak ketiga dekat dengan kakek, kariermu akan terancam. Selain itu, dia menikahi putri keluarga Hu. Kakek merasa bersalah padanya, dia bahkan memberinya posisi sebagai wakil CEO. Aku khawatir. Seng Kai tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Aku tidak menyangka kamu begitu mengkhawatirkanku. Ayo. Kakak ketiga tidak cukup mampu untuk menjadi sainganku. Jangan khawatir. Jangan lupa dia punya Seng Xiao. Gu Ziling mendesah cemas. Jika Seng Xiao terlibat dalam hal ini, atau Seng Xiao memanfaatkannya untuk melawanmu, apakah kau akan mampu mengatasinya? Lihatlah betapa kuatnya Seng Xiao sekarang. Statusnya sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Dia bisa dengan mudah membuatmu tenggelam dalam pekerjaan di Huangyao selama berbulan-bulan hanya dengan menjentikkan jarinya. Seng Kai tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan tetap memegang kendali atas Huangyao. Meskipun aku kasihan pada kakak ketiga, menikahi anak itu adalah pilihannya. Seng Kai meyakinkan Gu Ziling. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengubah status kita di keluarga Seng. Besok pasti aku akan mengacaukan pikiran itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Baiklah, terserah padamu. Seng Kai segera menyetujui perkataan istrinya.